Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo Dewo Broto, Guru PPKN SMP Piri 1 Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang akan dilaksanakan lokasi di SMP Piri 1 Yogyakarta, Jalan Kemuning nomor 14, Bajiro, Yogyakarta. Berikut uji kinerja saya selama menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lagi bersama mata pelajaran PPKN masih melanjutkan materi minggu lalu yang berkaitan dengan apa? Norma. Minggu lalu ada macam-macam norma. Ada berapa norma? Siapa yang ingat norma apa? Norma. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Sebelumnya kita awali bersama dengan duduk yang baik. Kita awali dengan berdoa dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam. Ini yang manis. Bagi yang beragama lain kita persilakan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Pak Budi, cara cepat akan melayangkan aja gambarnya. Tidak usah ke ini? Tidak ya? Oh, kemarin bisa dipakai. Sama. Nah, terus? Tidak. Putri. Ya, oke. Sudah ini ya? Kelas sebelah kami tidak apa-apa. Masih tinggal ya? Sama Putri. Kita lanjut gambar dari kita. Dengan apa ini norma, ini gambar apa ini? Ini hasilnya. Kalian kemarin lihat di berita televisi ada pertandingan apa itu? Arema lawan terjadi kekacauan. Dan yang sangat menyesalkan, ini tentunya tidak diharapkan oleh semua, baik itu masyarakat, apalagi bangsa dan negara, bahkan dunia juga menyesalkan kejadian ini. Ini terkait dengan norma dan keadilan. Terus untuk mewujudkan keadilan bagaimana? Ya, pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang sudah dilakukan kemarin, Pak Kapolri turun sampai ke Malang untuk mengusut atas kejadian itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu sebagai hal-hal yang kalian harus pahami. Sehingga kalau kita perhatikan, gambar jelas adalah tidak apa ya? Tidak biasa semata-mata berikan peringatan kepada pemain. Ini seorang wasit memberikan peringatan kepada pemain. Dan kita telah ayat merupakan pelanggaran. Peraturan sepak bola merupakan norma. Lantas apa yang dimaksud dengan norma? Apa saja norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat? Minggu lalu sudah kita bahas. Norma itu apa? Norma yang berlaku dalam masyarakat itu sudah. Saya rasa kalian sudah paham. Lanjut ya. Keadilan keberagaman. Ini fotonya siapa ya? Oh, itu Pak Fahri. Ini Pak Budi. Ini dari Dinas Mayanto. Ini Pak Lurah. Ini Pak Kiai. Ini Bu. Ini ada pakaian beragam-ragam. Pak Fahri menunjukkan profesinya sebagai seorang atlet apa ini? Luar biasa. Dengan gambar yang pakai pakaian busana. Budi pakai pakaian apa nih?
lurah pakai pakaian dinas. Ini Pak Ustadz. Nah, ini juga gambar anak-anak. Nah, kalian kemarin melakukan, tapi ini Pak Budian yang menentukan sebabnya karena nanti dengan waktu kalau kita mau lihat diri dan sebagainya. Kalian nanti cukupkan saya ditentukan diri dan sebagainya. Artinya keberagaman dari profesi, dari pakaian, dari budaya. Ini hanya 10 menit, kalau di Bapak Anu nanti banyak sekali. Ini kasih waktu. Ini kalian sudah paham. Nah, sekarang kita bicara dengan kursi normatif Pak. Karena kemarin kita pelajari sebagai penduduk arah apa itu Mas? Pedoman dalam bersikap dan bertindak. Petunjuk arah pedoman dalam bersikap bertindak. Kemudian sebagai pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Juga perlindungan pada perlindungan. Terus untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Ini normalnya. Kemudian yang terakhir memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Sehingga tadi gambar gambar sepak bola, ini harapannya norma itu bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Makanya yang menjaga ketertiban kepastian hukum itu siapa? Aparatnya namanya Pak Polisi. Pak Polisi, Pak Kapolri dengan adanya kejadian itu turun ke bawah untuk mencari akar permasalahan. Kira-kira itu. Lanjut dulu ya. Ini permasalahan itu normal nih dalam kehidupan. Fungsinya adalah dan ada X. Ini sudah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem learning untuk peserta didik untuk mengamati tayangan gambar, baca permasalahan, menuliskan, menyelesaikan, presentasikan hasil di depan kelas selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. 1. Menunjukkan macam normatifnya. Yang kedua, menjelaskan arti penting norma dalam mewujudkan apa ini? Yang ketiga apa? Menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini tujuan pembelajaran yang kita jalani saat ini. Ini merupakan upaya pencegahan norma untuk menjaga keadilan. Jelas ya, di kota tadi ada kebiasaan, ada teladan, ada penyegaran, alasan, siapa yang dihukum? Saja ya. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan yang sama. Jadi nilai keadilan itu harus terwujud dalam kehidupan bersama ya Mas. Dibaca dengan tegas keras. Kamu bukan bicara nilai keadilan. Keadilan apa ini? Distrik, bukti. Yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib menurut keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Ini keadilan distributif. Saya kira negara Indonesia sudah melakukan itu belum? Sudah ada bantuan belum? Ada subsidi belum? Memberikan kesejahteraan enggak? Kesempatan hidup bersama berdasarkan hak dan kewajiban. Iya. Ini namanya keadilan distributif. Kemudian keadilan apa ini? Keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini keadilan legal. Legal ini sebuah keadilan antara warga negara dengan negara. Ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur ini, sehingga warga negara itu punya hak dan punya kewajiban supaya nanti bisa terwujud yang namanya keadilan. Lanjut ya. Kemudian keadilan apa lagi nih? Tapi itu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan negaranya. Sekarang timbal balik ini kalau 2004 halaman 83 bisa diklik dari baca ini.
lainnya secara timbal balik. Ini hubungan. Lanjut ya. Ini simbol apa? Sistem peradilan di negara Indonesia. Sistem peradilan di negara Indonesia terdiri dari apa saja? Kalian harus tahu sebagai warga negara. Ada yang saya tahu? Peradilan umum. Peradilan umum itu meliputi apa ini? Peradilan seperti masalah pidana, masalah perdata. Pidana itu apa? Yang terkait dengan pelanggaran atau pencurian, kriminalitas, kaburan, kelalaian, semuanya di peradilan umum. Siapa yang di peradilan umum adalah orang-orang sipil seperti kita, masyarakat umum, sehingga ini di pengadilan umum. Peradilan umum itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung yang paling tinggi bawah peradilan. Kemudian lanjut, ada peradilan militer. Ini berlaku untuk siapa? Ada yang tahu? Peradilan militer berarti berlaku untuk militer itu siapa? Tentara. Siapa yang bilang tentara? Iya. Siapa? Nah, betul. 100. Peradilan militer adalah dilakukan oleh dilakukan untuk tentara nasional. Yang militer itu di Indonesia hanya TNI, Tentara Nasional Indonesia, baik itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Pasus entah itu marinir, entah itu apa, itu militer. Kalau polisi militer bukan. Nah, polisi itu sipil, masuknya di peradilan umum. Kayak kita, cuma polisi itu dipersenjatai, sistem kerjanya juga hormat pada atasannya secara langsung, siap bekerja, seperti militer, tapi polisinya adalah sipil, peradilannya peradilan. Lanjut. Kemudian peradilan agama. Peradilan agama ini yang terkait dengan tata cara misalnya pernikahan sampai pada perceraian ini nanti lanjutnya ke peradilan agama jadi spesifik tentang agama. Ini peradilan Indonesia ya. Terus peradilan tata usaha negara PT-UN. Ini hal-hal yang terkait dengan peradilan tata usaha negara itu misalnya sebuah institusi, sebuah lembaga tidak melakukan sebagaimana mestinya sehingga bisa dituntut di peradilan tata usaha negara. Misalnya umpamanya semuanya kurang tidak mau memberikan layanan terhadap masyarakatnya karena tidak senang. Ini urusannya nanti bisa dituntut di peradilan tata usaha negara atau peraturan yang tidak sesuai bertentangan dengan peraturan yang ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya. Maksudnya apa? Indonesia ada berbagai macam ragam agama. Diharapkan masyarakat Indonesia agamanya apapun bisa melaksanakan ibadah dengan aman, dengan nyaman, dengan tentram, tidak ada yang mengganggu. Ini perlu sebuah aturan, hanya aturan hukum. Ini hanya contoh-contoh gambar-gambaran. Bagaimana perilaku ini sebelah kanan dan kiri? Wow, ini beda kalau ini perilaku yang ini bukan dengan apa? Kalau ini siapa ini? Ini kalian, saya. Ya, baik. Kalau mau berangkat sekolah pamit pada bapak, ibu, mama, papa, ayah, atau mungkin kakek atau nenek. Ini kalian. Kalau ini tidak bisa dijadikan contoh ini. Nah, ini kira-kira apa gimana? Nah, ini mestinya melanggar pelanggaran lalu terkait dengan berbau hukum. Ini
Bahkan norma hukum ini kira-kira kalau norma hukum nanti bagaimana? Porno, undang-undang pornografi. Jadi kalian harus tahu. Dan kurang pantas. Sekarang kalian silakan membuat diskusi. Sudah ya kalian. Nanti sudah. Ini yang akan dikerjakan ini. Carilah pasal dan dasar hukum di dalam Pedoman 5 yang mengandung tentang keadilan. Ya, nanti dulu kita. Yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan keadilan? Yang ketiga, bagaimana klasifikasi sistem peradilan negara Indonesia? Tadi sudah ada di tayangan sistem klasifikasinya. Tadi ada peradilan militer. Silakan tanya. Oh boleh, satu aja. Satu ya. Silakan. Ini yang ketiga. Lanjut ya, yang depan ya. Ya. Coba kalian amati peraturan di dalam lingkungan sekolah. Apa tujuan dari peraturan sekolah? Jadi sudah berikan peraturan sekolah. Yang terakhir nanti kalian presentasikan hasil kerjaan kerja kelompok kalian. Ada pertanyaan sebelum kerja kelompok? Ada tidak? Ada pertanyaan tidak? Nggak ada? Bisa langsung kerja kelompok? Hasil sudah ketemu belum? Halamannya? Nomor 1 ini ya mas. Salah satu. Menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang negara hukum dan jadi beberapa pendapat
didengarkan semuanya dengan baik. Mau presentasi, silakan semuanya menyimak. Nanti kalau ada Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan kerja kelompok kita. Carilah pasal dan dasar hukum di dalam hukum sampai pada menyangkut keadilan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Bagaimana yang dimaksud dengan keadilan? Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat ungkapan yang berkenaan dengan keadilan seperti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Nomor 3, bagaimana konstitusi sistem peradilan negara Indonesia? 1. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara. nomor 4, coba Kalian amati peraturan di dalam lingkungan sekolah atau tujuan dari peraturan sekolah tersebut supaya tertib dan nyaman dan aman agar tidak ada kerusuhan di sekolah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 2. Kita berikan apresiasi. Ya. Nanti yang terkait dengan pertanyaan nanti setelah pengumuman lanjutkan kelompok 3. Iya. Tadi yang selesai diaksikan silakan. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. 1. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? A. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu dari tindakan maupun pembentukan lembaga negara tertulis atau tidak tertulis. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam kamus besar bahasa dari kata dasar adil. Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak bergerak sebelum sepatutnya tidak
maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Bagaimana yang dimaksud dengan keadilan? Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya ia dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sistem peradilan negara Indonesia terdiri dari A. Peradilan umum, B. Peradilan militer, C. Peradilan agama, D. Peradilan tata usaha negara. 4 yang larangan siswa dilarang membawa rokok di lingkungan sekolah, jual sawah, dilarang menjual beli buku, majalah atau gambar terlarang. 2. Dilarang menjual beli penggunaan senjata tajam atau senjata api. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bertanya. Pelajaran militer itu untuk siapa aja? Oh, peradilan militer itu diberlakukan untuk siapa? Yang klasifikasi peradilan. Yang kelompok 1 silakan jawab peradilan militer itu siapa? Nah, kelompok 1 biar dia dulu. Oh iya. Ya, tepuk tangan. Jadi pengadilan militer itu TNI, ada angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Tadi saya dengar ada yang kelompok berapa ya? 3 menjawab untuk siapa? Mas Tiko ya tadi? Atau Mas Rizky? Oh Mas, belakang tadi ya, untuk TNI gitu ya? Iya, untuk Tentara Nasional Indonesia. Ya, karena waktunya ini yang membatasi kita, sehingga sekarang Pak Budi akan mengirimkan link. Silakan HP-nya diambil, nanti kalian bacakan, nanti bisa diambil salah satu habis itu. Dibagikan pelan-pelan ya, jangan sampai jatuh. Sen, HP ku Sen. Silakan dibuka. Itu nanti dikerjakan secara individu. Sudah masuk belum? Tanya dulu. Masuk belum? Sudah ya? Itu nanti dilanjutkan di rumah, wajib dikerjakan. Itu kerjaannya kerjaan sendiri individu, langsung dikerjakan melalui HP. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Ya, silakan. Ini tugasnya dikumpul kapan? Bapak. Itu bisa dilanjutkan di rumah karena waktunya habis. Yang nanti langsung selesai silakan, kalau tidak bisa dilanjutkan di rumah. Paham? Ada lagi? Kalau paham, karena waktu yang batasi kita, nanti kita harus sholat, terus kalian harus istirahat sebentar, nanti kehabisan waktu. Untuk itu terima kasih pada pertemuan pada siang ini. Artinya kalian sudah memahami apa yang terkait dengan norma dan keadilan. Sehingga tadi apa yang dipresentasikan kalian, maksud dan tujuan dari norma ya Mas Christian, kalian sudah paham atau ada pertanyaan? Kira-kira pembelajaran siang ini cukup ya? Kita akhiri bersama.
sebentar, kita letakkan dulu HP sebentar, kita tutup, letakkan sebentar. Kita akhiri bersama dengan berdoa, dengan baca hamdalah bagian beragama Islam. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.